aku Nur Iniandani. Iya, temen aku nih guys, temen dari SMP gak sih kita Nur? Teman dari SMP. Iya. Banget sih. Iya, kali ini aku sama Nur ini mau bahas-bahas tentang sastra lisan. Kalian tahu gak sih sastra lisan itu apa? Nah, kalau kalian nggak tahu, mending nonton podcast ini, ya kan? Kita mulai aja ya Nur ya. Ya, pertama nih, kamu jelasin dulu deh definisi sastra lisan itu kayak apa? Kalau sastra lisan yang aku tahu itu kayak cerita-cerita yang diceritakan secara turun temurun, terus kayak dari mulut ke mulut gitu. Cerita apa ya, kita kalau dari kecil tuh cerita kayak Malin Kundang. Iya, Malin Kundang. Sastra lisan. Timun Mas. Iya, Timun Mas. Terus apa lagi tuh banyak deh pokoknya. Iya. Kayak kancil juga sebenarnya. Iya, sastra lisan. Kabel-kabel gitu ya berarti. Oh gitu, berarti ini tuh sifatnya tuh anonim ya penulisnya ya? Ya pasti anonim karena kita kan nggak tahu ya siapa di awal mulanya yang ngomong kayak gitu. Iya, bener. Sampai kita nyampe ke zaman sekarang. Padahal itu cerita dari ada zaman dulu kan. Iya, bener. Kayak kancil tuh siapa sih yang bikin awal Iya, mula cerita kancil. Iya. Kita nggak tahu. Terus apa cerita apa ya, kayak Tangkuban Perahu. Bener. Timun Mas itu yang gede siapa sih? Siapa ya kan? Siapa yang ide anak lahir dari timun? Timun. Iya. Kita nggak ada yang tahu itu nyampe Iya, sekarang. siapa? Jadi bersifat anonim. Berarti ini kayak keakuratannya kurang ya berarti ya? Iya itu minusnya di situ kalau sastra lisan. Kita nggak tahu sumber awalnya itu di mana. Nah, terus tuh menurut Nuri ini sastra lisan punya peranan yang penting gak sih dalam budaya Indonesia? Peranan yang penting ya, sangat sih. Penting ya. Karena ini kan juga ada, walaupun kita nggak tahu siapa yang menciptakan cerita ini, tapi Iya. kan ada masih unsur-unsur budaya yang emang kental. Bener. Cerita ini. Kayak apa ya? Contohnya Kayak cerita Malin Kundang gak sih? Malin Kundang juga itu kan dari daerah Minang. Dari Minang itu kan, jadi kita tahu itu Minang ternyata tuh ada loh cerita kayak gini. Iya. Itu budaya Indonesia ternyata ada kayak gini loh. Terus apalagi ya daerah mana lagi yang cerita kayak gini tuh, Tangkuban Perahu. Tangkuban Perahu. Iya tuh, kayak kita jadi tahu, kayak kita tahu asal usul gunung Tangkuban Perahu tuh. Iya. Terus kita nggak tahu tuh beneran perahu atau Iya. Tiba-tiba jadi gunung ya kan? Itu tuh ada tuh di Indonesia, jadi masih sangat. Berarti kayak pentingnya kayak dalam cerita sastra lisan ini kayak nyampain budaya Indonesia ya. Bener. Betul. Kayak nilai-nilai moralnya juga dapet ya kan? Kayak kayak gitu loh. Balik lagi ke Malin Kundang. Malin Kundang tuh. Kita nggak boleh durhaka sama orang tua, ya kan? Nggak Nilai boleh moralnya lupa jasa sama orang tua dapet sendiri. banget. Iya. Ntar kamu dikutuk jadi batu. Iya, batu. Bener. Nah selanjutnya nih. Kan tadi tuh kita bahasnya kayak legenda sama cerita rakyat ya. Selain itu tuh ada gak sih sastra lisan lainnya yang menurut kamu tahu gitu? Dari sana yang aku tahu mitos. Mitos orang tua itu termasuk Masuk sastra lisan itu? ya. Masuk. Mitos-mitos kayak gitu kan udah dari dulu ya. Iya. Ceritain secara lisan juga ya. Bener. Sifatnya juga anonim ya kan? Anonim. Kayak contohnya apa? Kita anak perempuan Nggak boleh duduk di depan pintu. Iya katanya apa tuh? Jodohnya ya? Jodohnya Seret. Suruh minum jodohnya seret. Iya, aus itu. Aus jadi aus. Terus juga nggak boleh nyapu kalau nggak bersih, nanti cowoknya berewokan. Iya, tapi Jangan kalau cowoknya Iya, udah gak usah bersih aja. kalau cowoknya Arab kan kita alhamdulillah. Alhamdulillah. Dia berewokan atau ya sengaja aja kita bersih nyapunya ya kan. Iya benar. Tapi tuh kalau dalam mitos kayak tadi Nuri sebutin, kayaknya ada gak sih maksud tersembunyinya, kayak kalau dia duduk depan pintu tuh kan nggak boleh. Nah pasti itu karena ngalangin jalan ya. Ngalangin jalan emang nggak sopan juga. Kita ngapain duduk depan pintu kayak bersih aja gitu. Terus kayak nyapu nggak bersih itu sebenarnya karena emang pengen nyuruh kita Biar bersih ini ya, nggak boleh setengah-setengah ya kan.
karena suaminya berewokan nanti. Iya, mungkin karena kita kecil belum paham kalau disampaikan pakai cara itu, ya nggak sih? Jadi kayak dihubunginnya sama hal yang lain. Iya, hal kita takut-takutin biasanya. Jatuhnya jadi kayak ya menakut-nakutin. Bener. Kita jadi kebawa lah ini. Iya. Jadi kan kebiasaan ya kalau kayak gini. Jadi kita nyapunya bersih aja terus. Iya bener, bersih. Ntar, aduh nggak mau punya suami berewokan gitu ya kan. Terus kalau lagi duduk di depan pintu langsung berdiri. Nggak mau ntar jodohnya seret gitu. Tapi setahu aku tuh di rumah aku juga masih ada loh mitos-mitos tentang calon pengantin perempuan. Kenapa tuh? Iya, kayak misalnya kalau mau mau nikahan tuh nikah tuh kudu puasa mutih tuh. Puasa mutih. Iya. Tahu tuh puasa mutih. Itu masuknya ke mitos atau ke apa ya itu ya? Mungkin mitos juga tapi ada tradisi tertentu. Iya, tradisinya mungkin ya udah diadaptasi kali ya. Iya. Jadi tuh ada mungkin ada ininya ya. Ada unsur-unsur yang emang kita harus patuhi juga. Iya, karena adat juga mungkin ya itu masuknya. Iya, katanya kalau puasa mutih tuh ntar auranya lebih keluar. Iya, lebih keluar. Gitu. Cuma makan yang putih-putih aja kayak nasi putih, telur putih. Itu sebenarnya tradisi aja sih ya. Iya. Nggak tahu yang beneran sono. Kita emang belum pernah nikah jadi. Iya, mungkin sugesti juga gak sih, sugesti pengantinnya kayak aduh gua kalau puasa ini pasti aura gua bakal ini. Iya, jadi pas hari H ya bener sugestinya beneran kejadian gitu, tervalidasi. Iya. Terus nih Nur, pertanyaan terakhir nih. Menurut kamu tuh sastra lisan tuh mempengaruhi hidup seseorang gak sih? Mempengaruhi iya, enggak juga iya sih. Kalau misalkan zaman dulu mungkin sangat mempengaruhi. Misalkan tadi nyapu jadinya bersih. Iya. Gitu. Dia mungkin masih percaya ya sama mitos kayak gitu. Kayak emang orang zaman dulu tuh masih pemikirannya masih kental ya. Gitu Begituan. Kalau misalnya di zaman sekarang mungkin nggak begitu berpengaruh. Dianggap sepele kayaknya ya. Dianggap sepele. Kita udah pemikirannya juga udah maju, iya. Udah maju. Udah ada teknologi kan. Kita bisa searching di Google kayak beneran gak sih gitu. Iya, jadi udah bisa lah kayak enggak ini mah bohong gitu. Iya, enggak ini bohong gitu. Aku nyapu kamusnya juga suaminya tetap apa aja nggak berewokan gitu. Taunya botak suaminya. Nah itu. Iya itu tuh. Jadi nggak ada rambut. Iya, jadi berarti sesuai dengan mindset orang lain ya. Itu memang. Iya. Tergantung mindset. Tergantung mindset ya guys. Iya. Tapi tuh kadang kita juga nggak boleh kayak apa ya melupakan itu guys. Iya. Boleh melupakan itu. Karena itu kelihatannya sepele, cuma kayak jadi identitas bangsa kita, budaya kita sendiri. Karena dari situ tuh juga kita bisa tahu yang dulu tuh gimana sih. Iya, nasehatin orang dulu tuh kayak mana ya kan. Paling kalau sekarang orang nasehatin langsung to the point ya, kayak nggak boleh ini gitu. Gak usah pakai kata-kata yang nakut-nakutin kayak gitu. Iya, nggak usah nakutin begitu. Ya sekarang mau udah langsung nggak boleh ini nggak boleh itu ya udah langsung. Iya, tapi itu kalau aku lihat tuh efeknya kurang jatuhnya malah ya. Orang-orang tuh lebih kayak nurut kalau dikasih yang ditakut-takutin gitu dibanding kayak cuman diancam aja. Emang nggak ada efek. Efeknya kurang manjur. Kurang manjur bener banget. Nah ya. Jadi nih kita segitu aja ya Nur. Udah jawab pertanyaan-pertanyaan aku. Makasih ya. Ya. Sekian guys podcast kali ini bersama Nuri.